Meningkatnya penyakit yang ditularkan melalui vektor. Penyakit yang ditularkan melalui vektor adalah infeksi yang ditularkan oleh gigitan serangga penghisap darah seperti nyamuk atau kutu. Perubahan iklim menyebabkan perubahan sifat dari vektor atau hewan perantara pembawa penyakit seperti nyamuk dan kutu. Malaria. Perubahan iklim meningkatkan penularan malaria di daerah endemik yang sudah menjadi daerah malaria, dan di daerah baru yang sebelumnya bukan daerah malaria. Peningkatan suhu, curah hujan, dan kelembaban dapat menyebabkan berkembang biaknya nyamuk malaria di tempat yang lebih tinggi, mengakibatkan peningkatan penularan malaria di daerah-daerah yang sebelumnya bukan daerah malaria. Nyamuk dapat beradaptasi dengan kenaikan suhu, sehingga tahan pada suhu yang lebih tinggi dari biasanya. Suhu yang lebih hangat juga menyebabkan nyamuk cepat berkembang biak. Biasanya nyamuk hidup di air yang bersih, namun lama-kelamaan dapat bertahan di air yang kotor. Dengan kemampuan bertahan ini, nyamuk dapat menyebar ke daerah yang sebelumnya bukan daerah malaria dan menyebabkan penularan yang lebih luas. Demikian juga resistensi pada insektisida, menyebabkan nyamuk menjadi tahan pada insektisida, meningkatkan penularan dan akibatnya beban karena penyakit ini semakin berat. Demam berdarah. Demam berdarah ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang mengandung virus dengue. Perantara atau vektor utama yang menularkan penyakit ini adalah nyamuk Aedes aegypti. Virus yang bertanggung jawab untuk menyebabkan demam berdarah disebut virus dengue. 3/4 dari orang yang terkena demam berdarah di dunia berada di kawasan Asia Pasifik. Dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim, diperkirakan pada tahun 2085, 5-6 miliar orang akan berisiko terinfeksi. Perubahan pada hidup nyamuk Aedes ini adalah yang paling penting dalam penularannya. Di daerah yang banyak hujan dengan kelembaban tinggi dan banyak genangan air memperbanyak tempat berkembang biaknya nyamuk. Seringkali juga banyaknya kasus DBD dapat dilihat dari perubahan permukaan air sungai. Sebuah penelitian oleh EBDKK menemukan bahwa kejadian dengue telah meningkat 30 kali lipat selama 50 tahun terakhir. Suhu rata-rata harian dan variasi suhu adalah dua pendorong terpenting dari penyebaran dan peningkatan timbulnya DBD. Curah hujan ekstrem terkait dengan kekeringan atau kelebihan curah hujan juga mempengaruhi pertumbuhan nyamuk dan virus. Terus meningkatnya suhu dan perubahan pola curah hujan meningkatkan penyebaran nyamuk Aedes dan demam berdarah. Kecepatan angin mempengaruhi jangkauan terbang nyamuk Aedes aegypti. Seorang wanita hamil yang sudah terinfeksi DBD dapat menularkan virus ke janinnya selama kehamilan atau sekitar waktu kelahiran. DBD dapat menyebabkan efek berbahaya, termasuk kematian janin, berat badan lahir rendah, dan kelahiran prematur. DBD dapat menyebabkan peningkatan kelahiran dengan operasi caesar, darah tinggi, atau preeklampsia, dan kelahiran prematur. DBD juga meningkatkan angka kematian ibu dan perdarahan pasca melahirkan. Dengue pada kehamilan dapat meningkatkan angka kematian ibu sampai sebesar 15,9%.